Perkenalkan, nama saya Maryam yang saat ini sedang mengikuti pelatihan data analis di PPKD Jakarta Selatan. Hari ini saya mempelajari mengenai membuat dan mengelola basis data sederhana. Tujuannya adalah untuk mendesain basis data sesuai kebutuhan, membuat struktur tabel dan relasi, menggunakan DBMS untuk membuat database, menginput dan mengelola data, melakukan validasi dan pengujian database, serta mendokumentasikan hasil pembuatan database. Langkah kerja yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan database. Kasus yang saya pilih adalah dari database sosial media. Tujuannya adalah untuk mengukur interaksi pengguna. Penggunanya bisa admin atau content creator, kemudian outputnya adalah laporan analisis interaksi pengguna. Selanjutnya adalah mendesain IRD. IRD didesain dengan menentukan entitas, atribut, serta relasi. Dalam hal ini, database sosial media memiliki 7 entitas, yaitu users atau pengguna, post atau postingan, comments atau komentar, likes atau kesukaan, kemudian followers atau pengikut, stories, dan yang terakhir ada ads. Atributnya pada masing-masing tabel berbeda. Dapat dilihat di layar, contohnya misalnya entitas pengguna memiliki atribut user ID, nama, umur, kota, dan tanggal daftar, dengan user ID sebagai primary key. Sementara untuk relasinya bisa dilihat di IRD berikut. Bisa dilihat bahwa satu users membuat banyak comments. Kemudian satu users juga bisa membuat banyak post. Satu users memiliki banyak likes. Satu users bisa membuat banyak stories. Kemudian satu user bisa memiliki banyak followers dan satu users bisa melihat banyak ads. Nah, selain itu, satu post juga bisa memiliki banyak comments, dan satu post juga bisa memiliki banyak likes. Selanjutnya di struktur tabel. Struktur tabel yang ada dari 7 entitas tersebut yang terdiri dari users, yaitu fieldnya ada user ID, nama, umur, kota, dan tanggal daftar. Dengan tipe data yang varchar, kemudian nama juga varchar, kemudian umur adalah integer, dengan kota adalah varchar, dan tanggal daftar adalah date. Keterangannya, user ID merupakan primary key dan nama adalah nama pengguna, umur adalah usia pengguna, kota adalah kota tempat pengguna mendaftar, kemudian tanggal daftar adalah tanggal pembuatan akun. Begitu juga dengan tabel post, yaitu ada post ID sebagai primary key dan tabel comments memiliki comment ID sebagai primary key. Kemudian ada tabel likes dengan like ID sebagai primary key, tabel followers dengan follow ID sebagai primary key, tabel stories dengan story ID sebagai primary key, dan tabel ads sebagai add ID sebagai primary key. Kemudian relasi antar tabelnya, setelah tadi melihat dari IRD, bisa disimpulkan bahwa post terhubung dengan tabel users dengan relasi one to many, yaitu satu pengguna bisa memiliki banyak post. Tabel comments juga memiliki relasi one to many dengan users. Artinya, satu pengguna bisa memiliki banyak komentar. Selanjutnya, comments dan post memiliki hubungan one to many, yaitu satu post bisa memiliki banyak komen. Kemudian, satu pengguna bisa memiliki banyak likes juga, dan satu post bisa memiliki banyak likes. Satu pengguna bisa memiliki banyak followers, dan satu pengguna bisa memiliki banyak stories. Satu pengguna juga bisa melihat banyak ads, sehingga relasi yang ada keseluruhannya adalah one to many. Kemudian implementasi database, yaitu buat database di DBMS dan tuliskan query. Dalam hal ini, kami menggunakan Google Console dan juga Pentaho. Kemudian query yang bisa dilihat dari Google Console tersebut adalah sebagai berikut, yaitu membuat table users dengan create table users, kemudian memasukkan user ID dengan tipe data varchar dengan value 50 dan primary key. Kemudian nama dengan tipe data varchar dengan value 50. Kemudian ada umur yang merupakan tipe data integer, kota dengan tipe data varchar dengan value 50, dan tanggal daftar merupakan tipe data date. Selanjutnya, itulah yang dilakukan dengan tabel-tabel lainnya, yaitu di table post ada post ID dengan tipe data varchar dengan
value 50 merupakan primary key, kemudian user ID dengan tipe data varchar memiliki value 50, tanggal atau date, kemudian konten memiliki tipe data varchar dengan value 255. Kenapa hal itu dapat terjadi? Karena dalam kolom konten tersebut terdapat keterangan yaitu adalah konten ke-1, konten kedua, dan seterusnya. Sehingga karakter yang ada di dalam kolom tersebut banyak, jadi menggunakan tipe data varchar dengan value yang besar, agar dapat terbaca di database. Kemudian untuk table comments, ada comment ID dengan tipe data varchar, value-nya 50 dan merupakan primary key. Begitu juga dengan tabel likes, yaitu like ID sebagai primary key, tabel followers, yaitu follow ID sebagai primary key, kemudian story ID sebagai primary key, dan add ID sebagai primary key. Nah, kemudian beberapa data itu ditambahkan ke dalam database sesuai dengan kolom tabel yang tadi sudah dimasukkan. Kemudian input data dan validasi data, yaitu pastikan data sudah bersih, sehingga jika diupload ke dalam Pentaho, semuanya akan hijau, memiliki tanda centang hijau seperti ini. Selanjutnya ada pengujian database, yaitu menjalankan query, dengan contoh query-nya adalah select from tergantung dengan nama tabel yang ada. Dalam hal ini contohnya adalah tabel produk. Sementara dalam database saya ada tabel ads, ini ada gambarnya, contohnya select from ads, dan ini dilakukan di Google Console. Selanjutnya, ada select from followers, ada select from likes, kemudian select from post, select from stories, dan select from users. Jadi, ini adalah bukti bahwa data tadi yang sudah bersih dan sudah berhasil diupload di Pentaho bisa dibaca melalui database dengan menggunakan Google Console. Selanjutnya adalah kesimpulan atau laporannya, yaitu database yang dimaksud ini adalah database sosial media sebagai sistem manajemen data untuk platform sosial media untuk memantau dan mengukur interaksi pengguna. Kemudian Entity Relationship Diagramnya atau IRD-nya, entitas users ditempatkan sebagai pusat data yang menghubungkan berbagai aktivitas lainnya seperti postingan, komentar, dan pengikut. Kemudian dari struktur tabelnya dengan menetapkan tipe data yang spesifik untuk menjamin penyimpanan dan akurasi informasi, yaitu dengan memasukkan tadi tipe data dengan juga value, dengan mempertimbangkan nilai dari atau isi dari kolom tersebut. Kemudian contoh datanya tadi bisa dilihat dengan menggunakan select from di Google Console, dan hasil pengujiannya juga dapat terlihat bahwa data tersebut berhasil diupload. Sekian pemaparan dari saya mengenai pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami.